Mari Mbak, silakan masuk. Iya Bu. Silakan duduk Mbak. Iya, terima kasih. Apakah sudah nyaman Mbak? Sudah Bu. Oke, dari siapa ya Mbak? Saya Yasmin Zahratul Firdausi dari kelas 12 IPS 2. Panggilan saya Yasmin. Wala Mbak Yasmin Iya. dari kelas 12 IPS 2. Iya, Bu. Apa kabar hari ini Mbak Yasmin? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Kalau boleh tahu sebelum kegiatan ini Mbak Yasmin sebelumnya udah ada kegiatan apa ya Mbak? Ini kan jam istirahat. Nah sebelum jam istirahat tadi saya habis pelajaran olahraga dulu Bu. Oh, olahraga apa Mbak? Saya tadi olahraga bareng teman-teman tuh main volley. Wala volley ya Mbak. Iya. Mesti kegiatannya seru. Iya seru Bu, soalnya bareng-bareng. Nah, sebelumnya di sini Mbak Yasmin ada keperluan apa ya Mbak? Saya kesini biarnya mau bercerita sedikit Bu tentang masalah saya kepada Ibu. Oh, Mbak Yasmin jadi ingin konseling kepada Ibu ya Mbak? Iya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya Mbak. Perkenalkan, nama Ibu Faiza Ramadhani Wibowo, bisa dipanggil Bu Faiza. Nah, sebelumnya di sini Mbak Yasmin apakah sudah pernah melakukan konseling Mbak? Belum. Nah, kalau belum, di sini Ibu ingin sedikit menjelaskan ya Mbak apa itu konseling. Nah, jadi Mbak Yasmin, konseling itu merupakan sebuah bantuan yang diberikan konselor kepada konseli yang bertujuan untuk membantu memecahkan masalah konseli. Apakah sudah mengerti Mbak Yasmin? Sudah Bu. Nah, Mbak Yasmin, di dalam konseling itu juga terdapat hal-hal yang penting. Salah satunya ada asas. Di dalam konseling terdapat beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Asas kerahasiaan berarti Mbak Yasmin di sini bercerita kepada Ibu, tidak usah takut maksudnya tidak usah takut masalah Mbak Yasmin itu belajar kemana-mana. Yang kedua ada asas kesukarelaan dan asas keterbukaan. Jadi Mbak Yasmin di sini datang bercerita kepada Ibu tanpa ada paksaan dan dorongan dari orang lain. Itu Mbak Yasmin, apakah sudah jelas? Sudah Bu. Nah, Mbak Yasmin, di dalam konseling juga terdapat kontrak waktu. Jadi kita nanti akan melaksanakan konseling selama 30 sampai 45 menit ke depan. Apakah Mbak Yasmin setuju? Setuju. Nah, Ibu tadi kan sudah menjelaskan pengertian, tujuan, asas, dan kontrak waktu. Mbak Yasmin, di sini kan Ibu tadi kan sudah menjelaskan tentang pengertian, tujuan, asas, dan kontrak waktu. Nah, di sini mungkin Mbak Yasmin sudah mulai bisa bercerita kepada Ibu masalah yang Mbak Yasmin hidup sekarang ini. Nah jadi seperti ini Bu, kan saya sudah kelas 12 nih, udah mau lulus SMA juga. Nah saya itu udah ada gambar sebenarnya nanti saya ingin masuk ke universitas mana dan ambil jurusan apa. Kalau dari saya sendiri itu dari kelas 10 saya sudah suka dengan pelajaran ekonomi, terutama yang berkenaan tentang manajemen gitu kan. Saya juga udah suka dulu gitu loh sama pelajarannya. Nah saya itu kedepannya pengennya ambil jurusan manajemen di Universitas Slamet Riyadi. Namun di sisi lainnya orang tua saya termasuk ibu saya itu inginnya saya itu ambil jurusannya itu perawat di Universitas Kusuma Husada gitu. Oh, Mbak Yasmin jadi di sini ingin kuliah di jurusan manajemen, sedangkan ibunya Mbak Yasmin ingin Mbak Yasmin kuliah di jurusan perawat. Jadi Mbak Yasmin di sini merasa bingung ya Mbak, mau ambil jurusan menurut minat Mbak Yasmin atau keinginan orang tua. Iya Bu. Nah, kemarin Mbak Yasmin bercerita kepada orang tua Mbak Yasmin ya Mbak. Terus orang tua Mbak Yasmin bilangnya apa kalau Ibu boleh tahu? Nah kan kemarin itu wali kelas sudah udah ngasih angket Bu berkaitan dengan minat dan bakatnya kita di kelas gitu. Kalau kita nanti bakal masuk ke jurusan mana. Nah saya udah udah cerita sama orang tua gitu. Nah saya cerita kalau saya itu pengennya ambil jurusan manajemen di Unisri. Terus mama saya tanya nggak alasannya apa. Terus saya tuh bilang kalau saya tuh emang dari kelas 10 tuh suka banget sama pelajaran manajemen gitu, apalagi ekonomi kan Bu. Nah
Tapi orang tua saya tuh bilangnya seperti ini, lah kenapa nggak ambil perawat aja? Terus saya masih alasan kan Bu, kan saya takut sama jarum suntik, saya juga takut darah, saya juga takutnya nanti kalau saya ambil perawat, saya kan basicnya orangnya nggak sabaran gitu loh Bu. Kalau nanti saya ambil perawat terus dapat pasiennya yang tantrum, saya takutnya bakal marah-marah gitu. Nah saya udah jelasin itu semua sama ibu saya, tapi ibu saya tuh tetap pengennya tuh ambil perawat, gara-gara itu kan perawat itu kan gajinya besar. Nah ibu saya itu pengennya saya diperawat tuh gara-gara itu gitu, nanti gajinya lebih besar gitu, dia mikirnya seperti itu. Nah, jadi orang tua Mbak Yasmin di sini ingin Mbak Yasmin jurusan diambil perawat dan dibandingkan manajemen, karena menurut orang tua Mbak Yasmin bekerja sebagai perawat itu gajinya lebih besar, lebih terjamin. Nah padahal kan jurusan manajemen kan juga nanti setelah lulus bisa bekerja di bank dan berusaha dan di perusahaan besar lainnya. Nah seumpama nanti orang tua Mbak Yasmin masuk ke Mbak Yasmin mau ambil perawat, sedangkan Mbak Yasmin sendiri tidak punya minat untuk ke perawat, jadi Mbak Yasmin nanti setelah keluar dari sini bisa bilang ke orang tua Mbak Yasmin kalau Mbak Yasmin sendiri itu minatnya sendiri di jurusan manajemen, karena pas SMA Mbak Yasmin sudah suka pelajaran manajemen tentang membuat jurnal, membuat hitung-hitungan, pokoknya begitu Mbak Yasmin. Nah baik Bu, jadi nanti saya mungkin akan mempertimbangkan saran juga dari ibu gitu. Yang mungkin sendiri dari Mbak Yasmin, apakah ada solusi untuk menyelesaikan masalah Mbak Yasmin hadapi sekarang ini? Nah kalau dari saya sendiri, yang pertama kan tadi ibu sudah memberikan solusinya. Kalau saya mungkin bisa berbicara dengan ibu saya gitu. Kalau di jurusan manajemen itu juga ada kelebihannya tersendiri dan kemungkinan juga gajinya juga bisa besar gitu, sepadan dengan perawat gitu. Yang nomor dua mungkin yaitu tadi saya bisa menjelaskan kepada ibu saya mengenai kelebihan-kelebihan yang ada di jurusan manajemen itu seperti apa gitu. Nah seterusnya saya juga bisa bicara gitu, terbuka kepada ibu saya mengenai kalau saya itu emang kelebihannya dihitung-hitungan gitu, dan saya lebih sukanya di situ gitu ketimbang di perawat gitu Bu, kalau dari saya sendiri. Oh begitu, baik, itu solusi yang sangat bagus Mbak Yasmin. Di sini Ibu ingin sedikit menambahkan ya Mbak tentang solusi tadi. Jadi Mbak Yasmin mungkin bisa bilang dan bercerita ke orang tua Mbak Yasmin pelan-pelan kalau pokoknya minatnya Mbak Yasmin itu di jurusan manajemen dibandingkan perawat. Nah Mbak Yasmin juga mulai sekarang bisa belajar tentang manajemen dan menggali potensi yang Mbak Yasmin miliki agar Mbak Yasmin bisa lanjut di kuliah manajemen yang Mbak Yasmin inginkan. Iya Bu. Nah Mbak Yasmin di sini Ibu Nah Mbak Yasmin di sini Ibu punya skala dari angka ini, Ibu punya skala angkanya 1 sampai 10, di mana angka 1 itu Mbak Yasmin merasa masih cemas atau masih bingung, sedangkan di angka 10 Mbak Yasmin itu sudah merasa lega atau tidak kebingungan lagi. Dan sekarang posisi Mbak Yasmin setelah melakukan konseling pada Ibu ini, Mbak Yasmin kira-kira ada di angka berapa ya Mbak? Kalau saya masih di angka 7 Bu. Oh begitu ya Mbak. Iya. Jadi Mbak Yasmin sudah merasa di angka 7. Iya. Jadi perasaan Mbak Yasmin di sini merasa sedikit lega setelah mendengarkan solusi-solusi dari Ibu. Iya Bu, karena saya juga udah lega mendengar solusi dari ibu dan saya juga lega gitu. Di sisi lain saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri dengan menemukan solusi-solusi tadi gitu. Nah Mbak Yasmin coba bayangkan nanti Mbak Yasmin tidur malam dan masalah yang Mbak Yasmin hadapi itu semuanya akan hilang. Terus bagaimana perasaan Mbak Yasmin? Saya akan sedikit lebih lega Bu, karena udah nggak ada beban lagi yang saya pikirkan di pikiran saya maupun di perasaan saya gitu Bu. Oh begitu Mbak. Wah, jadi Mbak Yasmin udah merasa lega ya Mbak? Iya Bu. Nah jadi kan ini waktunya sudah habis, waktu konseling kita sudah habis.
Apakah sebelumnya ada pertanyaan lagi buat Ibu? Tidak Bu, sudah cukup. Sudah cukup. Terus perasaan Mbak Yasmin sekarang bagaimana Mbak? Apakah sudah lega? Apakah masih bingung? Apakah masih cemas? Alhamdulillah saya sudah lega Bu dengan mengikuti konseling ini bersama Ibu, karena saya juga sudah menemukan solusi-solusi tadi. Nah begitu ya Mbak. Jadi berhubung waktunya sudah habis, Ibu akan tutup sesi konseling pada pagi hari ini Mbak ya Mbak. Iya. Nah sebelum Mbak Yasmin pulang, Ibu nanti punya lembar evaluasi hasil, nanti diisi dan besok dikumpulkan di meja Ibu. Kalau Ibu tidak ada, nanti ditaruh di meja Ibu ya Mbak. Iya Bu. Apakah ada pertanyaan lagi buat Ibu Mbak? Tidak Bu, sudah cukup. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu karena sudah membantu saya menemukan solusi dari masalah saya Bu. Ya Mbak Yasmin mencoba pelan-pelan pasti bisa. Iya Bu. Kalau gitu saya pamit keluar dulu ya Bu, mau Iya, Bu. kembali ke kelas. Ya Mbak, makasih. Iya. Saya pamit dulu ya Bu. Iya, hati-hati ya Mbak. Iya. Assalamualaikum. Salam.